Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmatullah dengan NIM 2410817310002. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya atau sistem saya bernama Moonlight Bakery. Ini merupakan sistem ataupun aplikasi sederhana untuk memuat transaksi penjualan toko kue ya, atau Moonlight Bakery ini. Mungkin langsung saja saya masuk. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang struktur dan arsitektur apa yang saya ambil. Saya menggunakan prinsip MVC dan juga solid di sini. Ini untuk program saya itu tetap rapi dan mudah dibaca lah. Nah, MVC ini saya bagi 3, yaitu ada model, view, dan controller. Walaupun di sini saya lebih banyak lagi tampilannya karena saya bagi-bagi lagi supaya makin rapi dan juga enak untuk dibaca. Nah, PC itu apa? PC itu adalah model, view, controller tadi yang sudah saya jelaskan, di mana model itu berperan untuk menyimpan data, terus view itu adalah tampilan yang bisa dilihat pengguna, dan controller itu menghubungkan input pengguna ke proses bisnis. Jadinya dia itu controller itu berfungsi membaca nanti dari view ini ada kayak semacam button ataupun form. Nah, ini view dan button dan form itu nggak bisa berfungsi kalau nggak ada controller. Jadi controller ini berfungsinya untuk menghubungkan input tadi kemana, ke proses bisnis tadi di service. Nah, setelah itu kenapa saya mengambil MVC? Supaya view tampilan itu tidak bercampur dengan logika program dan logika tidak bercampur dengan desainnya. Jadi aplikasi tadi ya mudah dikembangkan dan dilihat lah. Terus juga saya memakai solid di sini, yaitu single responsibility principle, open close principle, the scope substitution principle, interface segregation, dan dependency inversion principle. Contohnya di S-nya, yaitu adalah saya itu memastikan setiap file itu memiliki satu tugas utama atau satu job desk. Misalnya kayak menu controller. Di sini ya, menu controller itu cuman mengatur interaksi pengguna untuk model menu dan bukan untuk menangani database. Jadi dia menangani input dari pengguna aja, menangani input dari views ini aja. Terus untuk O-nya atau open close principle itu memastikan kalau file saya itu dapat ditambah fungsinya tanpa mengubah isi dalamnya. Jadi contohnya itu file DAO, adanya file DAO dan file service. Jadi saya tidak perlu mengubah controller ataupun modelnya. Lanjutnya ada L ya, atau list scope substitution. Itu terjadi pada DAO interface, DAO yang ini, dan implementasinya. Jadi implementasi SQL itu dapat kita ubah tanpa mengubah controllernya. Sekali lagi, untuk tanpa mengubah isi dari controller itu. Selanjutnya yang I, itu ada interface segregation. Itu pemecahan DAO menjadi interface kecil sesuai kebutuhan modul. Selanjutnya dependency inversion, itu controller yang tidak bergantung langsung pada database tetapi pada service, karena service ini bertugas untuk menengahi controller dengan DAO. Jadi controller tidak langsung memanggil database-nya. Ini ada struktur saya, ini susun rapi ya per package-nya. Nah, di sini ada, akan saya jelaskan secara ringkas per package-nya terlebih dahulu. Di sini ada package application. Ini cuma memiliki satu file aja, yaitu main Java yang bertugas sebagai pembuka ataupun scene, istilahnya di Java ini scene pertama untuk rangkaian program. Nah, di sini tugasnya main itu bukan sebagai atau bukan pengurus logika bisnis, juga bukan memproses data, dan nggak berhubungan dengan tampilan lain. Jadi main Java itu cuman sebagai pengontrol lah untuk scene atau mengendalikan scene dari controller lain. Itu intinya dari main Java ini. Selanjutnya ada paket controller. Ini bertugas untuk mengolah
mengolah interaksi pengguna. Nah, di mana ketika pengguna menekan tombol, mengisi teks, memilih data, itu controller bekerja. Nah, jadi controller itu nggak mengatur tampilan secara detail, tapi itu bertugas untuk membaca input saja dan menyampaikannya ke service untuk diproses. Nah, setelah service selesai, controller baru memperbarui tampilan sesuai hasilnya. Nah, di sini setiap model itu memiliki kontrolnya sendiri. Baik, selanjutnya ada package model. Nah, ini representasi data yang dipakai oleh program atau ya blueprint lah. Nah, di sini terdapat objek-objek sederhana aja yang hanya berisi variabel dan getter setter tanpa logika tambahan. Jadi benar-benar kosong banget. Jadi misalnya di sini ada menu Java. Ini cuma menyimpan nama menu, terus harga, stok, tanpa ada logika-logika lainnya. Baik, selanjutnya ada package DAO. Package DAO ini apa? Itu merupakan interface atau kontrak ataupun aturan untuk mengakses database. Jadi DAO ini bagian yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh database. Tapi dia tidak menentukan bagaimana cara melakukannya. Nah, baris-baris dalam DAO ini itu berisi semacam daftar atau ya ada semacam. Nah, baris-baris dalam DAO tadi itu berisi daftar fungsi seperti mengambil semua menu, menambah pelanggan, menghapus akun, dan sebagainya. Nah, DAO ini mengikuti prinsip interface segregation tadi karena setiap modul itu memiliki interface sesuai kebutuhannya model. Selanjutnya ada package DAO implementation-nya yang merupakan bertugas untuk melakukan query SQL. Nah, tadi sudah DAO itu adalah kontrak kerjanya, sedangkan DAO implementation itu adalah pekerjaannya atau pelaksana tugasnya lah. Nah, jadi semua kode SQL itu ditulis di sini. Jadi controller itu tidak perlu tahu atau tidak perlu memakai SQL lah. Jadi dia tidak perlu tahu bagaimana data itu disimpan. Jadi controller itu bergantung pada interface atau DAO tadi, bukan implementasi SQL-nya langsung. Nah, selanjutnya di sini ada package service, di mana ini adalah logika bisnisnya berjalan. Jadi service ini itu semacam jembatan, macam lagi sih, memang jembatan perantara yang mengolah data sebelum ditampilkan, sebelum disimpan atau ditampilkan. Nah, contoh misalnya kita controller itu adalah resepsionis, mungkin service ini semacam staf dapur lah atau staf koki atau koki yang menyiapkan pesanan sebelum dikirim ke database. Terus service itu juga memastikan aturan aplikasi itu terpenuhi, misalnya seperti saat login itu apakah password sudah dimasukkan, terus juga saya ada menghitung total harga transaksi dan memastikan stok-stok itu tidak negatif. Nah, fungsinya service ini juga untuk memastikan controller itu tetap sederhana. Selanjutnya ada package util. Ini package yang membantu atau package yang digunakan semua bagian lah. Nah, util ini fungsi-fungsinya umum seperti DB connection ini untuk koneksi database, alert helper untuk pop up alert, dan session ini menyimpan data pengguna yang sedang login. Nah, ini juga membantu kode-kode lain itu tetap bersih dan tidak mengulang logika-logika yang sama. Kayak alert helper ini kan ada di pelanggan, terus ada juga di menu dan transaksi. Jadi tidak perlu nulis alert lagi di tiap filenya, cukup satu file saja. Selanjutnya di sini ada folder view. Ini sederhana aja nih, berisi tampilan atau nanti halaman aplikasi. Jadi fXML ini bertugas sebagai visual kayak tombol, table, layout, teks. Nah, kemudian
supaya berfungsi, yaitu dengan dihubungkan dengan ke controller. Selanjutnya nih terakhir ada modul info. Ini itu semacam ya memberitahu modul kita apa aja yang bisa dipakai, kayak modul Java FX, modul SQL, ataupun modul-modul lain. Baik, mungkin lanjut ke file pertama, yaitu main Java. Nah, di sini kita dilihat di pertama kali ini merupakan ada baris kode package application. Ini merupakan extend yang wajib supaya FX itu bisa berjalan, Java FX bisa berjalan. Baik, mungkin kita langsung masuk ke main Java. Ini package application, ini tugasnya kalau file ini berada di package application. Selanjutnya ke import. Di sini ada import Java FX application. Ini kelas utama sebuah Java FX yang kita wajib untuk extend. Nah, ini bergunanya untuk aplikasi kita itu bisa berjalan di Java FX. Selanjutnya ada FXML loader. Ini nih untuk memuat untuk bisa menggunakan file FXML. Selanjutnya ada parent, ya, import Java FX parent. Ini tipe node induk yang akan menjadi root dari tampilan hasil load FXML-nya. Selanjutnya ada scene. Ini nih semacam wadah tampilan yang akan dimasukkan nanti ke dalam stage atau windows. Selanjutnya ada Java FX stage. Ini merupakan jendela utama aplikasi atau windows utama dari sebuah aplikasi. Nah, ini import util alert helper ini fungsi untuk munculkan pesan error atau pas nanti ada validasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke public class main extend application. Ini nih kelas ini bernama kelas main. Nama kelas main yang mewarisi extend dari application. Nah, jadi wajib bagi semua aplikasi Java FX itu memiliki start, terus tampil dan tutup, karena merupakan extend dari application. Selanjutnya ada variabel global. Ini menyimpan Windows utama dan dibuat statik agar bisa dipanggil oleh controller manapun. Jadi nanti controller itu bisa berpindah halaman tanpa ngebuat window atau ngebuat pop-up window yang baru. Jadi navigasinya stabil lah, nggak ngebuka window terlalu banyak dan aplikasinya cuman berjalan atau memiliki satu window saja. Selanjutnya ada ini method start. Ini metodenya ini otomatis dipanggil oleh Java FX setelah launch dijalankan. Nah, stage ini merupakan window yang diberikan oleh Java FX. Terus primary stage ini bertugas untuk menyimpan. Jadi window yang diberikan Java FX tadi itu disimpan ke variabel ini. Jadi seluruh aplikasi itu cuma memakai satu stage saja, primary stage ini. Nah, selanjutnya di sini ada parent root, FXML loader load, main class, get resource, views, login view, FXML. Jadi Java itu mencari file login view FXML di dalam folder views. Gunanya apa? Gunanya untuk dibaca dan menjadi objek tampilan pertama Java FX. Nah, tampilannya tadi nanti disimpan sebagai root. Nah, kalau nggak ditemukan, nanti itu akan error. Nah, nanti di bawah itu ada handling errornya. Langsung di sini tadi wadah tampilan tadi yang disimpan melalui stage tadi nanti akan dibuat dari root.fxml. Nah, selanjutnya ada stage ini, 3 stage ini bertugas untuk menampilkan scene. Jadi yang set scene ini itu memasang tampilan login yang kita panggil tadi di awal pada Windows utama.
Nah, set title ini apa? Ini bertugas memberi judul pada Windows. Nah, show ini menunjukkan Windows ke layar user atau layar saya. Nah, selanjutnya ada metode navigasi yang tadi saya bilang. Ini fungsinya apa? Ini untuk pindah halaman dari controller. Nanti itu kenapa dibuat statik? Ini supaya bisa dipanggil langsung. Nah, caranya gimana? Di sini saya buat dalam try and catch ya. Nah, untuk kenapa buat try and catch nanti saya jelaskan. Di sini saya pakai parent root sama kayak tadi, cuman bedanya nama file XML-nya dibuat fleksibel. Jadi control itu cuman memanggil nama file tanpa path yang panjang-panjang. Nah, terus di sini ada primary set, ada set scene, new scene root, dan show. Tugasnya apa? Tugasnya tuh mengganti scene lama dengan yang baru. Jadi stage-nya ini tetap sama, cuman tampilan dalamnya aja, scene-nya tadi aja yang berubah. Nah, jadi ini Windows-nya itu cuman jadi tetap aja, cuman scene dalam Windows itu yang berubah. Jadi nanti misalnya habis login ke dashboard, jadi scene dashboard yang dipanggil. Nah, yang catch yang ini try and catch ini, jika error terjadi, misalnya saya mau pindah ke dashboard.fxml, tapi ternyata dashboard.fxml saya berada di folder lain. Bisa aja misalnya pindah ke folder model. Nah, itu nanti error dan bakal muncul error handling ini atau error pop-up ini. Error load view, gagal membuat tampilan dashboard.fxml karena scene tadi itu scene tadi itu mencarinya di folder view, bukan di folder model yang saya simpan tadi. Intinya itu. Selanjutnya ada metode get primary stage. Ini nih untuk memberi akses ke stage utama. Untuk apa? Biasanya untuk pop-up model, terus mengatur posisi window, dan menutup aplikasi secara global. Nah, selanjutnya ada metode main. Ini titik masuk sebuah program Java. Jadi ini metode yang pertama kali dijalankan oleh Java. Jadi launch ini itu menjalankan aplikasi JavaFX dan langsung memanggil metode start yang di awal sini. Baik, karena aplikasi main sudah, kita masuk ke login controller. Seperti tadi, package controller digunakan bahwa kelas login controller berada di package controller. Selanjutnya di import. Di sini banyak ada import, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, saya jelaskan. JavaFX, FXML, FXML ini digunakan agar JavaFX itu mengenali anotasi FXML yang menghubungkan elemen FXML ke variabel di controller. Selanjutnya di sini ada password field dan text field. Ini apa? Ini nih komponen input yang diambil dari FXML punyanya login. Itu ada import model akun, ini mengambil data akun yang berisi username dan password hasil pengecekan. Nanti dicek password dan akunnya, password dan username-nya. Selanjutnya di sini ada import service, akun service. Ini mengambil nanti proses yang memproses login, yang memproses validasi dan cek ke database-nya. Terus ada alert helper, sama seperti di main tadi. Ini untuk menampilkan pop-up pesan. Session ini untuk menyimpan akun yang sedang login agar bisa digunakan untuk seluruh aplikasi. Dan main ini untuk memanggil yang mengubah scene tadi, yang untuk menavigasi ke halaman lain. Selanjutnya public class login controller. Ini kelas yang mengatur tampilan login. Nah, ini dihubungkan dengan di FXML loginnya, login view melalui FX controller. Nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya variabel FXML text field text yang ini txt username dan txt password ini nih variabel FXML yang bersangkutan dengan UI. Nah, add FXML ini itu tuh berarti variabel ini nih
terhubung dengan elemen yang memiliki fx ID di login view. Nah, txt username nih terhubung dengan username, txt password terhubung dengan password. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada @fxml ini variabel ini nggak akan diisi oleh fxml loader. Jadi hukumnya wajib untuk menambahkan fxml di variabel yang terhubung dengan elemen yang memiliki fx ID di view-nya. Baik, selanjutnya di sini ada 3 objek ya, objek service dan juga variabel keamanan login. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini akun service, private akun service sama dengan akun service. Ini objek untuk mengakses database melalui DAO, dimana seperti yang saya jelaskan di awal tadi, controller itu tidak membuat SQL, jadi memakai arsitektur service untuk memanggil DAO-nya. Nah, selanjutnya ada private integer valid attempts. Ini untuk menghitung jumlah percobaan login yang gagal. Nah, selanjutnya di max failed ini sama dengan 5, ini nih batasan maksimum percobaan login gagalnya. Jika lebih dari 5 ya akses loginnya ditutup. Dan ini merupakan fitur keamanan agar aplikasinya itu aman dan tidak bisa di brute force login. Selanjutnya di sini saya memiliki metode login. Nah, metode ini itu dipanggil ketika pengguna menekan tombol login di tampilan fxml. Makanya ada @fxml ini. Nah, di sini saya membungkusnya dengan try and catch lagi. Ini saya jelaskan yang if pertama, if failed attempts lebih dari 9 max failed, akan muncul alert helper akses ditutup. Nah, jadi jika penggunanya itu udah gagal login 5 kali, login itu tidak bakalan diproses lagi. Terus aplikasi ini juga akan menampilkan pop-up warning untuk kalau akses sudah ditutup sementara. Terus saya return untuk apa? Untuk menghentikan proses login. Terus selanjutnya string username, string password ini untuk mengambil input dari form. Nah, kenapa saya menggunakan trim? Ini nih untuk menghilangkan spasi di awal dan di akhir. Selanjutnya ini validasi input awal. Jadi username atau password itu nggak boleh kosong. Jika kosong dihentikan dan akan muncul pop-up warning lagi, yaitu validasi username dan password wajib diisi. Jadi kalau ada salah satu password dan username itu nggak diisi, akan muncul pop-up ini. Nah, selanjutnya di sini ada objek ya. Ini untuk mencari username ke database. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu controller kan nggak boleh query langsung ke database, tapi meminta service kan. Jadi jika saya membuat objek service lagi untuk mencari username-nya melalui service lagi. Nah, di sini dibuat juga jika nggak ketemu username-nya, maka loginnya dianggap gagal dan akan muncul pop-up seperti ini. Nah, terus counter gagal loginnya bakalan bertambah dan akan muncul pesan kalau username itu nggak terdaftar. Ini untuk username. Nah, untuk password, ini untuk password itu tuh jika password itu berbeda dengan yang ada di database, maka baru dihitung gagal login. Kalau ini kan username-nya yang dihitung, kalau ini passwordnya yang dihitung. Jadi kalau username-nya benar, baru passwordnya bakalan yang dihitung. Terus jika berhasil, maka data akun tuh akan disimpan ke dalam session terlebih dahulu. Baru ya, untuk apa disimpan dalam session? Jadi halaman itu bisa tahu siapa yang login. Nah, entah itu admin, kasir, ataupun owner. Setelah itu aplikasi itu berpindah ke halaman dashboard menggunakan metode dari main tadi, yaitu main change ini. Nah, selanjutnya nih untuk jika aplikasi tiba-tiba terjadi error yang tak terduga lah.
Jadi aplikasi itu bakalan memberitahu apa yang error. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard controller. Jadi dashboard controller ini berfungsi sebagai pengontrol tampilan dashboard setelah login tadi. Nah, dashboard ini halaman ringkasan utama yang nanti menampilkan jumlah menu, jumlah pelanggan, jumlah transaksi, total pendapatan, dan tabel transaksi baru. Mungkin kita masuk ke penjelasannya aja. Package controller seperti tadi ini menyatakan file ini berada dalam folder controller. Selanjutnya import, di sini agak banyak ya. Yang pertama ada import Java SQL timestamp. Ini nih untuk menampilkan tanggal transaksi terjadi. Selanjutnya ada main, ini navigasi antar halaman. Simple string property, ini untuk menampilkan nama pelanggan dalam table. Terus ada table view, table column, label, ini nih komponen UI pada dashboard view fxml. Terus ada transaksi, ini untuk model data transaksi. Terus ada nih menu service, pelanggan service, transaksi service. Ini nih untuk menyediakan data pada dashboard dan alert helper untuk memberikan pesan error atau pop-up error lah. Selanjutnya ada deklarasi kelas ya dari controller ini. Selanjutnya ada ini label card dashboard. Ini nih deklarasi elemen dalam XML supaya bisa dipakai. Nah, ini label menu untuk total menu, pelanggan untuk total pelanggan, transaksi untuk total transaksi. Jadi ini terhubung dengan fxID yang ada di fxml. Nah, selanjutnya ini ada tabel ringkasan transaksi terakhir. Ini akan dan jadi nanti di dalam dashboard itu ada tabel yang kalau kita bertransaksi akan menampilkan transaksinya. Nah, namanya transaksi terakhir. Jadi seperti tadi ini fxml untuk menghubungkan fxID-nya di fxml. Ini bakalan nah tabel ini bakalan menampilkan ID transaksi, terus juga nama pelanggan, total harga, dan tanggal transaksi. Selanjutnya kita masuk ke deklarasi service. Nah, ini objek service yang untuk menyediakan data bagi controller. Di sini menu service ya untuk menghitung total menu, pelanggan service untuk menghitung total pelanggan, transaksi service untuk menghitung total transaksi dan pendapatan yang diperoleh. Seperti tadi query controller tadi nggak boleh langsung query database ya, jadi melalui melalui service. Selanjutnya ada method initialize. Ini nih untuk apa? Jadi metode ini nih otomatis bakalan terpanggil ketika halaman dashboard itu dibuka. Jadi semua data di dashboard itu dihitung dan ditampilkan di sini. Seperti tadi lagi, saya menggunakan try and catch. Nah, di sini ke bawah. Mungkin langsung aja ke card summary sini. Ini adalah ringkasan aja. Jadi nanti setiap label itu diisi dengan data hasil perhitungan di database. Terus count itu pada service ya, ini itu tuh menghitung jumlah data, dan pendapatan itu nanti dihitung dan ditampilkan dalam format rupiah. Jadi nanti saat membuka dashboard itu ada statistik yang ditampilkan. Selanjutnya ini ada mengatur kolom table ya, atau kolom ID. Jadi ini mengambil nilai dari ID dari objek transaksi terus dibungkus menjadi simple integer property. Jadi nanti table itu bisa membacanya ya, sampai sini ya. Nah, kalau ini apa? Ini sama, ini kolom total harga. Kalau ini kolom total ID. Jadi nanti kolom total harga ini mengambil nilai total transaksi terus mengubahnya menjadi properti agar dapat ditampilkan pada tabel. Nah, selanjutnya ini
ini nih kolom tanggal, nanti dia mengambil timestamp dari transaksi terus dibungkus lagi dalam objek property base, karena timestamp itu bukan tipe data primitif ya. Nah nanti ini nih cara supaya table itu bisa menampilkan objeknya dengan tanggal dan dengan benar lah. Selanjutnya di sini ada kolom nama pelanggan. Jadi setiap transaksi itu disimpan oleh ID. Makanya di sini saya mencari nama itu melalui service, tapi mencarinya menggunakan ID karena setiap transaksi itu menyimpan ID aja, bukan namanya. Nah makanya dashboard itu dashboard saya itu harus memanggil nama pelanggan berdasarkan ID. Sini saya. Jadi jika gagal atau tidak ada nama pelanggannya atau ID-nya, itu di try and catch lagi, tapi menampilkan ini, menampilkan emote. Bukan emote sih, ini strip. Selanjutnya membuat data ke table melalui table transaksi .set item. Ini untuk jadi mengambil seluruh transaksi tadi dari database melalui service. Jadi nanti mengubahnya ke observable array list. Jadi nanti table itu dapat menampilkan datanya. Terus ini catch and error, catch lagi untuk menampilkan jika salah satu nggak berfungsi atau dashboard error. Nah, terus di bawah ini ada metode yang banyak sekali ya, metode navigasi. Mana ini untuk sebenarnya mengubah scene aja. Jadi kalau saya mau ke menu, nanti tampilannya ke menu, transaksi ke transaksi, pelanggan ke pelanggan, dan akun ke akun. Ini simple untuk mengubah scene aja sih. Baik, selanjutnya kita pindah ke menu controller. Sama seperti sebelumnya, mungkin saya skip aja bagian package ini. Kita langsung ke import-importnya aja. Ya hampir sama kayak tadi Java Collection. Ya mirip-mirip. Kita langsung aja ke public class menu controller. Jadi public class menu controller ini awal kelasnya. Jadi semua metode dan variable itu dalam menu controller ini. Nah, masuk ke sini. Ini variabel yang sekali lagi terhubung ke elemen input di XML melalui fxid. Nah, nama menu, terus ada harga, stok, dan deskripsi. Jadi nanti fungsi fxml ini saat fxml dibuat tuh JavaFX tuh otomatis mengisi variabel ini dengan komponen UI-nya. Oke, selanjutnya private table ya, fxml table sama. Ini nanti menampilkan daftar menu dengan 3 kolom, ada nama, harga, dan stok. Nah, table ini itu diisi dari observer list. Nah, jadi nanti perubahan datanya itu tampil secara otomatis. Selanjutnya service dan daftar observable list tadi. Nah, menu service ini sama kayak tadi di dashboard ya, itu mengatur operasi data kayak save, update, delete, tapi itu bertugasnya di service, jadi memanggil service ke dalam controller ini. Jadi dia tidak mengakses langsung ke database, tapi lewat service ya. Terus selanjutnya di sini ada list. Nah ini nih daftar yang dapat dilihat oleh observable. Nah jadi table itu akan menampilkan isi list. Terus jika list itu diubah, maka table itu otomatis terupdate. Nah, terus ada metode initialize ya, dijalankan saat view itu terbuka. Terus ada dalam initialize ini ada try and catch seperti biasa. Ini mengatur self value factory ini untuk kolom. Nah jadi kalau nama untuk nama ya, jadi
kolom nama ini menentukan bahwa setiap baris untuk kolom nama itu mengambil dari get nama. Ini dari get nama dan objeknya menu. Terus bungkusnya menjadi property string. Nah, agar apa? Agar table itu bisa menampilkannya. Terus juga call harga nih sama. Cuman bedanya dia menjadi double property. Terus stock ini juga sama. Bedanya sama di sini di integer property. Nah, jadi intinya apa? Intinya setiap kolom ini, kolom nama, harga, dan stok itu dikaitkan dengan bagian data dari objek menu tadi. Terus ini ngisi daftar dan mengaitkannya ke tabel menggunakan list set all menu service get all. Jadi ini memanggil service untuk mengambil semua data menu tadi dari database, lalu diisinya melalui list. Nah, table menu set item list ini menyambungkan list ke table menu. Jadi tampilan data itu bakalan tampil di layar. Terus ini autofill ketiga baris dipilih. Nah, ini ada table menu sampai sini ya. Sampai if m tidak sama dengan 0, isi form m. Ini apa? Ini saat user itu memilih baris pada table, listener ini memanggil metode isi form untuk mengisi form input dengan data menu yang dipilih. Jadi misalnya di data menu saya udah ada data kue brownies coklat. Nah, saya pencet di tampilan table menu tadi, itu nanti di halaman pengisian menu akan diisi oleh data yang sudah diisi tadi. Jadi nanti saya tinggal edit entah harganya, stoknya, ataupun namanya. Terus exception tadi, jika terjadi exception di initialize, itu bakalan ditangani oleh catch dan ditampilkan errornya lewat alert helper. Selanjutnya ada metode isi form ya. Ini tugasnya menerima satu objek menu dan memindahkan nilainya ke kolom input ya, kolom input string value of. Nah, ini dipakai untuk maksud saya string value of ini itu diubah untuk digunakan untuk mengubah angka menjadi teks agar bisa ditaruh di text field. Nah, untuk fungsi ini biasanya tuh saya gunakan untuk baris tabel dipilih atau setelah sebuah operasi untuk menampilkan data yang sedang diedit. Itulah intinya untuk mengubah angka menjadi teks agar bisa ditaruh di text field. Nah, ini ada private boolean validasi. Nah, metode ini itu memastikan kalau input itu memenuhi validasinya. Kayak contohnya di sini nama menu itu wajib diisi. Artinya cuman nggak boleh nggak diisi. Bisa cuman mengisi harga dan stok aja, cuman nggak ada nama menunya, ya percuma dong. Terus di sini menyimpan nama harga, dimana harga itu harus angka, nggak boleh huruf. Terus ada get text ya, stok itu harus angka, nggak boleh huruf juga. Nah, mungkin kita langsung masuk ke metode simpan. Sekali lagi saya pakai di try and catch ya. Ini untuk simpan, ini untuk menambah menu baru. Nah, sini panggil validasi untuk jika gagal dan keluar lebih awal. Di dalam simpan ini saya menggunakan validasi ya. Untuk jika gagal maka akan keluar lebih awal. Terus saya membuat objek baru dan isi fieldnya dari form ini.
Terus saya akan melakukan parsing teks ke angka menggunakan double parse double dan integer parse int. Nih. Terus akan ada panggil menu service untuk menyimpan ke database-nya. Terus saya akan perbarui daftar melalui list set all ini. Jadi table itu menunjukkan data barunya. Dan kalau sukses akan menampilkan menu berhasil ditambahkan. Terus saya panggil clear ini untuk mengosongkan form. Nah, jika terjadi exception atau gagal, itu bakal muncul alert help tadi. Nah, parsing tadi dari teks ke angka tadi itu tuh harus aman, karena sebelumnya kan saya udah memvalidasi input agar hanya berisi digit seperti itu. Selanjutnya private void edit. Ini alurnya mirip simpan, tapi ada langkah tambahannya. Pertama kan kita ambil objek, terus kalau nggak ada pilihan datanya bakalan peringatan ya, pilih data, pilih menu dahulu. Terus jika validasi gagal, maka bakalan dihentikan. Nah, terus seperti biasa ubah properti objek langsung, terus panggil menu service update, menyimpan perubahan ke database, dan kita merefresh atau menyimpan daftar melalui list set all dan panggil alert. Terus kita exception-nya, kalau gagal bakal muncul error. Private void hapus, menghapus menu yang dipilih saat di table ya, dengan cara ambil item yang dipilih dari table. Terus jika tidak ada yang dipilih, sama lagi warning lagi. Terus jika terkonfirmasi, kalau dipencet tombol hapusnya ya sudah ada, bakal muncul konfirmasinya. Terus kalau udah terkonfirmasi, maka memanggil menu service .delete untuk menghapus berdasarkan ID-nya, bukan nama menunya. Jadi kita memanggil ID dari service menu, dari database-nya, ID-nya dicari oleh menu, oleh service, baru service menyampaikan ke controller ini kalau nanti dihapus gitu. Nah, jika sudah, maka refresh daftar sekali lagi melalui list set all. Terus catch ini itu menangani error khusus. Jadi jika message error ini mengandung foreign key atau constraint, itu berarti item menu itu tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena item menu itu sudah digunakan dalam transaksinya. Terus jika terjadi error lain, maka saya akan menampilkan pesan error umum. Nah, kenapa pengecekan error di delete ini agak panjang dari yang lain? Jadi untuk membantu memberikan pesanan yang dimengerti lah oleh user, bukan pesan teknis SQL mentah. Jadi user tahu kalau menu yang mau dihapusnya itu tidak bisa karena sudah digunakan oleh transaksi. Jadi nanti data di database itu nggak keganggu kalau kita menghapus salah satu data yang sudah digunakan transaksi. Kita ada method clear. Ini untuk mengosongkan semua input, terus membatalkan pilihan pada tabel. Ini dipanggil setelah operasi itu berhasil agar form siap untuk input baru. Jadi setelah kita melakukan simpan, setelah melakukan update, setelah melakukan delete, langsung dipanggil private void clear ini untuk membersihkan formnya. Selanjutnya ada method back di sini untuk memanggil change in ya, untuk kembali ke halaman dashboard. Baik, selanjutnya kita akan ke pelanggan controller. Nah, pelanggan controller ini pengontrol halaman data pelanggan untuk menampilkan daftar pelanggan, dan untuk admin itu bisa menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan.
Ini mirip banget dengan menu controller, yang berbeda cuman datanya doang yang data yang diolah doang yang berbeda. Mungkin masuk ke langsung aja ke importnya. Sini efek collection untuk menampilkan daftar pelanggan yang ada di daftar table. Terus ya yang kedua ini observable list dan effects collection. FXML ya melakukan variabel dengan elemen yang ada di FXML. Terus text field bla 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 bla, elemen text field, table dan table column untuk elemen UI pelanggan. Ini model pelanggan, model datanya ya, service untuk jembatannya, untuk mengambil data dan menyimpan data pelanggan juga, alert helper untuk warning, pop-up warning, dan main untuk navigasi ke halaman lain menggunakan main change scene. Langsung kita ke form input ya, ini untuk menghubungkan file ke pelanggan view, ada nama, telepon, dan email. Selanjutnya table pelanggan di sini menggunakan untuk menampilkan seluruh data pelanggan supaya bisa dihapus ataupun diedit ya. Ini kolom ini itu dikaitkan atau dihubungkan dengan data dari model pelanggan. Selanjutnya service dan observable list. Nah, seperti biasa pelanggan service ini untuk menangani semua operasi penyimpanan, edit, dan delete data pelanggan. Terus observable list ini untuk daftar otomatis lah, daftar dinamis untuk mengupdate table ketika isinya berubah. Initialize ya untuk memanggil saat untuk metode yang otomatis dijalankan saat halaman dimuat. Terus untuk apa metode ini menyiapkan table agar bisa menampilkan data, mengambil seluruh data pelanggan dari database, mengisi table dengan data tersebut, serta mengaktifkan fitur autofill ketika baris dipilih. Masuk ke kolom nama, kolom telepon, dan kolom email. Ini setiap kolom itu saya beritahu untuk mengambil nilai apa dari objek pelanggan, terus dan caranya bagaimana menampilkannya di table. Jadi nanti kolom nama ini menampilkan hasil dari kolom nama get nama, telepon get telepon, dan email get email. Nah, semuanya dibungkus simple string property. Kalau menu tadi kan ada simple double property, simple integer property. Kalau ini semuanya simple string property karena bertipe string semua. Selanjutnya mengisi table dengan data dari database. Sini list set all nih, pelanggan service get all mengambil semua pelanggan, terus isi list itu dengan data tersebut dan tampilkan list di table. Jadi nanti table itu langsung menampilkan data pelanggan yang ada. Nah, ini untuk autofill, ini untuk menampilkan data, menampilkan baris data saat dipilih. Nanti tampilnya di form. Jadi jika user memilih baris, maka di sini objek pelanggan P ini itu dikirim ke metode isi form, dan form itu akan terinput secara otomatis. Jadi untuk memudahkan mengedit data, tidak perlu memasukkan nama ataupun email, telepon itu satu-satu, nggak perlu. Jadi cuma menekan baris data di table dan form itu akan terisi dengan data dari table pelanggan itu. Selanjutnya di sini ya catch exception, call error. Nah, di sini ada metode isi form, ini mengisi form dari table. Jadi form ini langsung terisi sesuai data pelanggan yang dipilih pada table, seperti yang autofill ini tadi. Tapi ini metodenya. Nah, metode validasi untuk memastikan data yang masukkan benar, mencegah data yang tidak valid masuk ke database. Nah, isi validasinya apa? Jadi untuk nama ini wajib diisi, nggak boleh nama itu nggak wajib diisi. Terus telepon ini harus angka, nggak boleh berupa huruf. Dan email ini harus valid ya.
dan diceknya dengan regex. Jadi misalnya nggak ada add, maka dia tidak akan valid. Nah, jika salah satu syaratnya gagal, maka akan muncul alert table ini. Terus metode simpan, sama kayak sebelumnya, jalankan validasi. Jika valid, maka akan membuat objek baru, objek pelanggan baru ya. Terus akan mengisi data dari form ini, mengisi datanya dari form tadi, di form di table. Terus disimpan ke database melalui service dan memperbarui table melalui list set all. Baru akan menampilkan jika sukses menampilkan data pelanggan ditambahkan. Terus kita clear form itu. Nah, jika gagal akan menampilkan simpan error. Edit sama mirip dengan simpan ya. Kita ambil pelanggan yang dipilih. Terus jika tidak ada yang dipilih, maka akan muncul pop-up warning. Terus ke return. Nah, jika validasi inputnya berhasil, maka kita akan memperbarui objek pelanggan. Terus kita panggil service tadi untuk simpan ke database. Terus kita perbarui table melalui set all. Terus kalau sukses menampilkan pop-up sukses, dan kita bersihkan form. Jika gagal saat menyimpan database, maka akan muncul edit error. Hapus sama persis, sama banget. Kita ambil pelanggan yang pilih. Jika tidak ada, kita beri warning lagi ya. Nah, jika sudah valid dan konfirmasi, maka muncul konfirmasi ini. Apakah memang ingin menghapus data pelanggan ini? Jika ya, maka akan memanggil database lagi melalui service dan mengupdate table. Terus ini catch up session ya. Ini kita tidak bisa menghapus pelanggan karena sudah pernah melakukan transaksi, sama kayak menu tadi. Terus jika gagal ataupun tidak bisa disimpan database, maka akan muncul hapus error. Ini. Jadi intinya yang if message contain foreign key message atau message contain constraint, ini jika pelanggan tadi sudah pernah melakukan transaksi, database itu tidak mengizinkan penghapusan. Nah, jadi controller ini menangkap hal ini dan menampilkan pesan error ini tadi. Selanjutnya method clear, ini memisikan input dan membatalkan pilihan table, dan method back untuk kembali ke dashboard. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi controller. Nah, ini agak panjang ya penjelasan dari transaksi controller ini. Jadi transaksi controller ini itu berfungsi banyak hal. Pertama ada menangani proses transaksi, terus termasuk di proses transaksi itu memilih pelanggan, memilih menu, menambah item belanja, menghitung total, menyimpan transaksi dan detailnya, hingga mengurangi stok. Oke, langsung aja. Import-importnya pakai sini banyak banget ya. Mungkin saya sekilas saja menjelaskan karena banyak sama. FX collection, observer list untuk list data. Nah, utility di sini ada FX collection ya, untuk ini utility berdua ini. Terus ada komponen JavaFX, terus ada model, sini model menu, jadi transaksi, pelanggan, transaksi, service, sini semua service, util, dan main. Langsung aja kita masuk ke deklarasi FXML ya. Di sini ada CB pelanggan, CB menu, CB quantity. Ini memilih siapa pembelinya, siapa pelanggannya ya, apa menunya, dan berapa kuantitinya. Nah, ketiga combo box ini itu akan diisi dari database saat halaman terbuka. Nah, selanjutnya ada tabel untuk keranjang. Nah, di sini cart row. Ini
table ini nggak bisa langsung memakai model transaksi atau menu, tapi kita harus menggunakan kelas lokal bernama cart row. Nah, ini akan jelaskan nanti. Jadi di sini sebuah tampilan keranjang lah yang berisi nama menu, quantity, dan subtotal. Selanjutnya ada label total dan tombol simpan. Ini grand total ini menampilkan total harga seluruh item keranjang, dan button simpan ini hanya aktif jika keranjang tidak kosong. Selanjutnya ada service dan struktur data keranjang. Ya, sama seperti sebelumnya, kontrol ini nggak berhubungan langsung dengan database, makanya kita buat objek service untuk bisa memanggil semua database tadi lewat service. Di sini ada observable list untuk keranjang. Jadi semua item yang tampil di table transaksi itu berasal dari list ini. Nah, selanjutnya ada map integer. Ini tugasnya apa? Ini dipakai karena keranjang itu nggak boleh punya menu yang sama 2 kali. Terus key di sini itu sama dengan ID menu, dan value itu sama dengan detail transaksi. Nah, saya menggunakan link hashmap itu supaya urutan input itu terjaga, tetap rapi lah. Nah, selanjutnya ada initialize ya. Sebiasa halaman pertama yang dibuka saat transaksi. Nah, di sini ada set menu list. Ini mengambil seluruh menu dari database lalu menampilkannya di combo box. Nah, selanjutnya ada CB menu ini dan override ini. Ini menampilkan nama dan harga pada combo box menu. Jadi misalnya nanti ada brownies coklat keju, terus dalam kurung nanti ada harganya berapa gitu. Terus ada ini set pelanggan dulu. Ini kayak menu tapi untuk pelanggan. Jadi nanti nama pelanggan itu dan nama pelanggan dan nomor telepon itu bakalan diisi di sini. Nah, terus ini untuk set quantity-nya. Jadi jumlah mengisi combo box quantity itu 1 sampai 10 aja. Nah, di sini ada table binding binding table keranjang ya ke kelas cart row. Jadi fungsinya nih setiap kolom itu dapat tahu menu apa aja yang tampil sebagai teks, quantity sebagai angka, subtotal sebagai angka. Nah, table set item card ini untuk set table berisi data dari card. Jadi setiap saat card itu berubah, table itu ikut berubah otomatis juga. Update total itu hitung total awal. Jadi total awal kan udah pasti 0. Jadi ya gitu. Enggak ada yang lain. Jadi ada metode tambah item. Nah, di sini ada menu M sama dengan CB menu. Ini nih ambil menu dan quantity yang dipilihnya. Jadi jika salah satu belum dipilih, maka akan tampil peringatan melalui alert helper. Terus ada ini untuk mengecek stok. Jadi dia itu misalnya ada stoknya 5 dan kita mau beli 6, nanti akan, ataupun misalnya kita mau beli 3 tapi ada stoknya 2, dia akan muncul ini stok kurang dan tersisa berapa. Nah, ini untuk jika sudah itemnya sama, maka tambah quantity. Jadi ini sampai sini nih. Jadi jika tugasnya apa? Jadi tugasnya untuk kalau ada menu yang di keranjang itu nggak bakalan dibuat baris baru, tapi cuman jumlahnya aja yang ditambah dan subtotalnya dihitung ulang. Terus baris lama itu bakalan dihapus dan digantikan oleh baris baru. So ke sini, ini fungsinya jika item itu belum ada, maka
kita akan tambahkan sebagai item baru. Jadi kebalikan, ya mirip dengan ini, cuman ini untuk item yang sudah ada dan ini item yang belum ada. Nah, update total untuk update total belanjanya. Terus ada simpan transaksi. Jadi di sini ini untuk mencek apakah pelanggan itu sudah dipilih. Jadi harus dipilih dulu pelanggannya. Ini untuk mengecek keranjang kosong. Ini untuk menghitung total transaksi. Jadi ini menjumlahkan seluruh subtotal barang di keranjang. Nah, ini membuat objek barang transaksi, buat objek transaksi, maaf. Jadi transaksi itu menyimpan ID pelanggan. Nah, ID admin itu di sini ya, set ID session gitu kan, akun. Jadi ID admin itu diambil via session. Nah, nanti transaksinya akan tanggalnya itu akan otomatis terisi dari, terus total transaksinya bakalan disimpan lewat sini. Jadi nanti service-nya itu bakal mengembalikan ID transaksi yang baru dibuat. Nah, ID yang baru dibuat itu bakalan dipakai untuk menyimpan detail transaksi. Nah, ini untuk menyimpan setiap detail transaksi. Jadi set setiap detail transaksi itu kita set agar bisa ditunjuk ke transaksi utama, ya, yang TRX ID ini. Di set transaksi ID ke TRX ID. Nah, terus simpan detailnya melalui detail service. Dan kita akan kurangi stok menu sesuai jumlah beli. Nah, di sini ada reset UI-nya supaya mengclear, supaya setelah transaksi disimpan itu keranjang itu bakal dikosongkan. Terus ada metode update total, itu menghitung ulang total keranjang. Nah, jika keranjangnya kosong, itu bakal dimatikan tombol simpannya ya. Terus ada metode balik ke dashboard. Ini fungsinya itu sama seperti ya navigasi pada kelas-kelas sebelumnya. Nah, terus ada inner class-nya, ini row class. Ini untuk menampilkan data keranjangan tadi yang di awal tadi. Yang ini card row tadi. Jadi dia berisi ya private final integer menu ID, private final string menu, quantity, dan subtotal. Ini jadi ini cuman tampilan aja, bukan database-nya. Jadi ini tidak masuk ke database. Nah, terus ini ada validasi item. Biasa di sini ada pelanggan yang dipilih, harus pilih pelanggan terlebih dahulu, harus pilih menu terlebih dahulu, pilih jumlah kuantitinya berapa, dan jika stok quantity menunya itu tidak cukup. Baik, selanjutnya kita akan ke akun controller. Nah, akun controller ini mengatur manajemen akun, yaitu admin, kasir, owner, dengan cara membuat akun baru, mengedit akun, menghapus akun, memilih role-nya, dan menggunakan table. Nah, di sini ada import ya, fetch collection dan observer list untuk data yang tampil di table yang berubah dinamis. FXML ini untuk menghubungkan controller dengan FXML, text field. Terus ada juga text field nih, password field, dan lain-lainnya nih untuk elemen UI halaman akun. Ini untuk import ke model akun, service untuk berinteraksi dengan database melalui service ya, dan alert helper, notifikasi, dan terakhir main untuk navigasi ke halaman lain. Nah, di sini kita masuk ke variable form. Ini terhubung ke form pada FXML berupa username, password, nama, dan role. Nah, role ini di database saya itu sudah ditetapkan 3 aja, yaitu admin, kasir, dan owner. Selanjutnya ke variabel tabel akun. Ya, tabel ini bertugas untuk menampilkan daftar akun yang sudah ada. Jadi tiap kolom itu memetakan data tertentu dari model akun. Jadi kolom username, nama, role, dan role. Terus service dan list data ya. Seperti biasa, controller tuh nggak boleh akses data langsung.
Jadi pakai service di sini ya. Dan list itu daftar akun yang ditampilkan pada table. Selanjutnya method initialize itu tampilan awal halaman akun. Nah, di sini ada mengisi pilihan role. Nah, role defaultnya itu adalah admin. Tapi kita punya pilihan menjadi kasir ataupun owner. Terus menautkan kolom tabel ke data akun. Get username ini untuk kolom username, get nama untuk nama, dan get role untuk role. Terus mengisi tabel akun ya, seperti biasa. Akun service get all ini untuk mengambil seluruh akun dari database, dan reset all untuk menampilkan datanya. Di autofill form sama, jika pengguna memilih suatu akun di table, data akun itu akan otomatis ditampilkan di form dan pengguna itu bisa langsung mengedit dan menghapusnya. Selanjutnya ada metode isi form. Ini mengisi form berdasarkan akun yang dipilih. Nah, jadi saat user itu menekan baris table ya, username, password, nama, dan role itu bakalan langsung muncul pada form penjelasan. Jadi memberikannya user friendly. Jadi tidak perlu mengetik ulang data yang ingin diubah. Ini validasi seperti biasa. Username itu wajib diisi, password wajib diisi, dan nama wajib diisi. Itu metode simpan. Memakai controller lain, pertama kita validasi dulu buat objek akun baru, isi data dari form, terus simpan melalui akun service, update tabelnya, dan buat alert jika berhasil. Setelah itu kita clear form, catch action jika gagal terjadi. Edit sama, tapi bedanya di sini harus mempunyai akun dan mengubah properti akun yang sudah ada. Terus kita memanggil akun service dan memperbarui table serta membersihkan form tadi. Hapus itu harus ada juga akunnya. Seperti tadi juga, jika tidak ada bakalan tampil warning. Jika setuju, konfirmasi dulu. Jika setuju baru hapus data melalui service tadi dan update table. Setelah itu baru ada alert. Nah, di sini ada juga pengecekan untuk foreign key ya. Jika akun itu sudah pernah dipakai transaksi, jadi contohnya akun kasir sudah pakai transaksi berkali-kali ataupun sekali aja, maka database itu nggak akan mengizinkan penghapusan. Metode clear ini mengosongkan input dan reset row admin serta menghapus legacy table. Ini ada tombol navigasi ya, banyak banget. Karena ini tombolnya semua ada di halaman akun. Baik, kita lanjut ke package selanjutnya, yaitu package model. Saya akan mulai dari menu. Nah, jadi model menu ini ya blueprintnya lah dari data sebuah menu ya, entah itu makanan ataupun minuman di aplikasi saya. Jadi objek ini berisi informasi dasar berupa yang digunakan di seluruh aplikasi nanti. Nah, di sini ada deklarasi variabel. Ya, seperti biasa menggunakan private. Jadi ini ID dari database, nama menu, harga, stok, dan deskripsi. Jadi kenapa pakai private? Jadi ini bisa diakses melalui getter setter aja. Jadi ini. Nah, sini constructor defaultnya. Jadi kenapa nggak pakai parameter? Karena akan digunakan ketika ingin membuat objek menu kosong, terus nilai-nilainya diisi melalui setter. Jadi misalnya saya ingin menambah menu baru melalui form, jadi melalui konstruktor ini, makanya dibikin kosong. Nah, terus saya bikin juga konstruktor untuk lengkap ini jika konstruktor ini udah memiliki objek yang lengkap dengan nilai-nilainya. Nah, ini untuk mengambil yang konstruktor ini itu tuh dipanggil saat mengambil data dari database. Ini method toString. Ini mengatur supaya objek menu itu ditampilkan sebagai teks. Nah, jadi di JavaFX
di combo box itu tuh otomatis memakai toString untuk menampilkan objek. Jadi kalau nggak pakai toString itu nanti berubah namanya di combo box, ditampil di transaksi kalau nggak salah, ada elemen transaksi. Artinya nggak menampilkan nama, malah menampilkan kayak model-model apa gitu. Ya mungkin model titik menu bla 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 bla. Terus ada getter setter ya, simple getter setter untuk ID, terus set ID, nama, harga, dan stok serta deskripsi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pelanggan. Nah, di sini pelanggan mempunyai 4 variabel ya, ID, nama, telepon, email, sama seperti sebelumnya. Konstruktor kosong untuk objek baru ya, terus konstruktor lengkap untuk memanggil data dari database. Nah, di sini ada juga toString, ini untuk ditampilkan di combo box, karena kalau nggak ditampilkan di combo box itu bakal berubah menjadi model titik pelanggan bla 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 bla. Nah, ini ada getter setternya lengkap ya, dari ID, nama, telepon, dan email. Selanjutnya kita ke akun. Nah, akun sama, cuman bedanya di sini ada import ya. Ini untuk timestamp ini untuk jika akun itu dibuat, maka akan membaca tanggal akun itu dibuat atau jam akun itu dibuat. Sini variabelnya ada ID akun, username, password, nama, role, dan create ad ya, timestampnya tadi. Di sini timestamp. Nah, seperti itu, mirip-mirip. Selanjutnya langsung ke transaksi. Transaksi sama, kita mempunyai timestamp juga, dan di sini properti lengkapnya dan konstruktor kosong. Selanjutnya ada detail transaksi, sama seperti sebelumnya. Di sini variabelnya ada ID, transaksi ID, menu ID, quantity, dan subtotal. Seperti ini saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke logika bisnis. Jadi akan di package service. Mungkin saya akan mulai di menu service terlebih dahulu. Nah, di sini ada package service ya, seperti biasa. Ini kalau file ini berada di folder service. Nah, di sini ada import DAO dan menu DAO implementation. Ini nih interface dan implementasi DAO untuk database-nya. Model menu untuk menghubungkan ke data menu, dan list untuk daftar menunya. Nah, di sini kita mendeklarasikan DAO ya, dimana service itu nggak melakukan query SQL juga, tapi meneruskan semua permintaannya ke DAO. Jadi controller meminta service untuk melakukan query, dan service ini cuman menyalurkan apa yang dibutuhkan controller ke DAO, seperti itu. Nah, terus ini ada metode getAll. Ini untuk apa? Ini nih mengambil semua menu dari database yang dipanggil oleh menu controller tadi, dan juga jika dashboard controller memanggil menu service juga, itu bakalan melalui getAll ini. Nah, ada public void save, ini untuk menyimpan menu baru. Method update, ini mengubah nilai objek menu, dan service meneruskannya ke DAO. Jadi ini semua dari controller delete ya, menghapus menu berdasarkan ID-nya, termasuk pengecekan foreign key yang di DAO data controller, terus kurangi stok ya. Ini untuk mengurangi stok setelah transaksi selesai, dan method count, ini menghitung berapa banyak menu yang ada. Selanjutnya ke pelanggan service, sama seperti tadi. Jadi objek service di sini memanggil DAO tanpa diketahui SQL,
tanpa tahu detail SQL-nya, cuman manggil DAO doang. Ya, scroll method sama save, update, delete, dan get all sama dengan menu service. Method count ini dipakai di dashboard. Nah, method find name by ID ini nih digunakan untuk dashboard control pada tabel transaksinya. Karena tabel transaksi itu menyimpan pelanggan ID bukan pelanggan, makanya di sini find by ID. Nah, service ini berguna untuk istilahnya itu menerjemahkan lah dari ID untuk menjadi nama bagi controllernya nanti. Selanjutnya akun service sama seperti tadi, bedanya ada di sini. Ini find by username ini digunakan untuk login control untuk mencari akun berdasarkan username-nya. Nah, juga mengecek apakah password itu benar berdasarkan username dan mengecek apakah akun ada. Selanjutnya di sini CRUD sudah CRUD kayak biasa, get all, save, update, dan delete. Ini sama ya, CRUD tapi untuk akun admin, kasir, dan owner. Selanjutnya ada transaksi service. Di sini ada return DAO save. Nah, ini sama aja nih, manggil DAO juga. Ini return DAO save ini untuk menyimpan transaksi utama dan mengembalikan ID transaksi baru. Ini untuk digunakan pada transaksi controller buat menyimpan detail transaksi dan menghubungkan item keranjang dengan transaksi utama. Get all ya untuk tabel ringkasan transaksi. Find by ID sama mencari ID-nya. Count ini menampilkan total transaksi, dan get total pendapatan ini untuk menghitung total uang yang masuk. Selanjutnya terakhir detail transaksi service. Ini ada save ya, DAO save. Ini untuk transaksi controller menyimpan setiap baris item transaksi dan find by transaksi ID. Jadi ini sebuah metode untuk mengambil semua detail dari transaksi tertentu. Nah, untuk apa? Untuk aplikasi ini jika punya fitur riwayat transaksi, melihat detail transaksi lama atau cetak nota. Karena saya ada riwayat transaksinya, makanya saya memakai ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian DAO interface ya. Nah, di sini kita masuk ke menu DAO. Nah, confirm by username. DAO ini digunakan untuk login dan manajemen akun. Baik, maaf tadi saya batuk-batuk. Kembali ke akun DAO ya. Package DAO ini berfungsi untuk kalau filenya berada di package DAO. Selanjutnya import Java Utilities. Ini jadi file ini membutuhkan class list karena ada metode yang mengembalikan banyak data akun sekaligus ya. Nah, DAO ini juga bisa memberikan daftar akun kepada service atau controller, makanya list akun digunakan. Selanjutnya ada model akun. Jadi DAO ini perlu tahu tipe objek yang dikelola oleh di model akun tadi. Nah, public interface akun berarti interface ini kelas DAO ini merupakan kelas yang mendefinisikan kontrak atau metode-metode yang wajib ada dalam DAO untuk akun. Jadi nanti implementasinya ada di DAO implementation. Nah, di sini ada metode pertama, akun find by username, string username throw exception. Ini nih digunakan saat login. Nah, di mana dia akan mencari akun yang memiliki username tertentu, dan jika ditemukan mengembalikan objek akun. Jika tidak ada, maka kembali null. Nah, throw exception ini karena operasi database bisa gagal. Ini biasanya digunakan oleh login controller melalui akun service. Selanjutnya akun find by ID. Ini untuk mencari akun berdasarkan ID unik. Nah, dipakai ketika sistem itu ingin mengambil data dari akun tertentu.
Ini nih untuk fitur-fitur session. Nah, selanjutnya list akun get all. Ini mengambil semua akun dari database dan hasilnya itu bakalan berupa list atau daftar. Ini digunakan oleh akun controller itu untuk menampilkan data akun di table view. Selanjutnya ada void save, update dan delete, ya, menyimpan akun, terus mengupdate akun dan mendelete akun. Tapi untuk delete ini itu bakalan gagal jika akun itu sudah pernah dipakai di transaksi. Nah, selanjutnya ke menu DAO. Ke menu DAO. Nah, menu DAO di sini sama seperti sebelumnya, ya, import Java Utilities dan model. Tapi modelnya di sini bukan dari akun tapi dari menu. Ya, ini juga interface untuk menu DAO, ya. Jadi berisi cuman kontrak aja. Sini metodenya sama, menu find by ID, ya, kita mencari menu berdasarkan ID uniknya. Terus ada list menu get all, sama fungsinya untuk mengambil seluruh data menu dari database. Save, update, delete, ya, untuk menambahkan save ini untuk menambahkan data baru ke database. Update itu untuk mengubah data menu yang sudah ada, dan hapus menu berdasarkan menu yang sudah ada dan berdasarkan ID-nya. Tapi jika sudah ada menu yang berada di transaksi maka tidak bisa dihapus. Nah, di sini ada metode kurangi stok. Ini nih berfungsi untuk mengurangi stok menu jika transaksi terjadi. Nah, dipanggilnya itu oleh transaksi controller setelah detail transaksi disimpan. Contohnya nih, misalnya saya punyai stok awal tuh 10 dan user tuh membeli 3, maka akan menjadi 7. Itu nanti akan saya jelaskan SQL-nya di implementation-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pelanggan DAO. Nah, di sini pelanggan DAO tuh sama seperti sebelumnya, cuma bedanya di sini aja manggil model pelanggan. Nah, pelanggan find by ID, ya, mencari pelanggan berdasarkan ID itu digunakan untuk ketika transaksi controller itu membutuhkan nama pelanggan berdasarkan ID, dan di operasi edit pelanggan membutuhkan data lama. Nah, jika ditemukan ya bakalan kembalikan ke objek pelanggan, cuman jika tidak maka akan kembalikan ke nol. Terus list pelanggan mengambil semua pelanggan dari database. Save, update, delete untuk menyimpan data pelanggan, mengubah data pelanggan, dan menghapus pelanggan berdasarkan ID. Selanjutnya transaksi DAO sama package dan importnya. Modelnya untuk mengambil model dari melihat data dari transaksi, ya, data transaksi. Integer save transaksi through exception, ini menyimpan transaksi utama ke database. Nah, ini dia mengembalikan integer yang merupakan ID transaksi baru yang di-generate oleh database. Nah, ID di sini ini penting banget agar detail transaksi itu tahu transaksi mana yang menjadi induknya. Nah, itu yang dipakai oleh transaksi controller. Selanjutnya list transaksi, ya, untuk mengambil semua transaksi untuk dashboard, riwayat transaksi, dan menampilkan tabel transaksi. Selanjutnya transaksi find by ID untuk mencari transaksi berdasarkan ID. Integer count through exception, ini untuk menghitung total pendapatan, ya, dan double get total pendapatan ini integer control ini untuk menghitung jumlah transaksi, dan double get total count ini untuk menghitung pendapatan. Nah, detail transaksi sama seperti sebelumnya, cuman di sini mengambil model detail transaksi. Di sini detail transaksi itu adalah ya item-item dalam transaksi. Nah, seperti biasa void save itu untuk menyimpan satu baris detail transaksi, dan controllernya memanggil ini berkali-kali. Jadi sekali untuk setiap item yang ada di keranjang belanja.
Terus metode keduanya mengambil semua detail transaksi berdasarkan ID transaksi induk. Ini dipakai jika aplikasi ingin menampilkan nota atau detail. Jadi saya memakainya untuk menampilkan detail seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke implementation-nya dari DAO. Kita mulai dari akun terlebih dahulu. Nah, di sini ada package-nya ya. Kita masuk ke importnya aja. Pertama ada import DAO, akun DAO, model akun, util DB connection. Nah, akun DAO ini untuk kita interface apa yang harus diimplementasikan. Model akun ini model yang akan dibuat dari hasil query, dan DB connection ini untuk mengkoneksikan ke database. Di sini juga Java SQL ya, util array list dan utilist. Ini yang Java SQL ini untuk connection, prepared statement, dan result set. Jadi untuk menjalankan SQL. Dan list, array list dan list ini untuk menampung banyaknya akun. Nah, di sini sudah tahu kita kalau ini akun DAO IMPL ini merupakan implementasi dari akun DAO. Jadi semua metode yang ada di akun DAO tadi kita tuh wajib ditulis di sini. Pertama ada public account find by username. Ya, ini metode pertama. Ini digunakan saat login untuk mencari akun berdasarkan username. Nah, di sini ada query-nya. Jadi query-nya adalah select bintang from akun where username sama dengan tanda tanya. Nah, query tanda tanya ini menandakan parameter yang nanti akan diisi. Terus try connection ini menggunakan try with resource itu agar connection dan prepared statement itu otomatis tertutup. Selanjutnya ada ps.setString ya, satu username ini untuk mengisi parameter pertama dengan nilai username. Terus result set rs ini itu menjalankan query select dan menerima hasil dalam result set ya. Nah, ini jika ada baris temukan buat objek baru akun lewat method map. Nah, kalau nggak ada ya bakal kembali ke 0. Terus ada method find by ID ya, implementasi selanjutnya. Ini sama dengan find by username, tapi bedanya menggunakan nih ID akun. Jadi string SQL-nya ini select from akun where ID akun. Terus menggunakan sama sih, connection juga, try connection nih, try with resource juga. Terus lanjut aja ke method get all. Ini membuat list kosong ya untuk diisi data akun. Terus nih SQL-nya ini untuk mengambil semua akun terbaru untuk ditampilkan lebih dahulu. Nah, di sini ini ada loop. Jadi setiap baris itu dibuat objek akun baru dimasukkan ke list. Sama aja sih. Nah, ini method save. Ini SQL-nya. Jadi ini query untuk menyimpan akun baru. Jadi misalnya itu akun. Jadi untuk masukkan akun itu pertama ada username, passwordnya, nama, dan role-nya apa. Nah, role-nya udah disediakan tadi, ada admin, kasir, dan owner. Ini para parameter yang diisi ya. Ada 4. Dan ini untuk menjalankan query insert-nya. Terus selanjutnya ada method update. Ini query-nya. Ini untuk mengubah akun yang sudah ada. Jadi parameter tuh diisi sesuai urutan query-nya. Ini dari username sama kayak men-save username tadi. Selanjutnya ada delete. Ini untuk menghapus akun. Ya, ini query-nya untuk menghapus akun berdasarkan ID. Sama aja. Dan method map. Ini untuk apa? Ini untuk mengubah baris hasil query tadi untuk menjadi objek akun. Nah, di sini ada objek akun kosong. Jadi saya memakai A ya. Jadi nanti A ini akan mengambil data dari kolom database satu persatu dan masukkannya ke dalam objek. Nah, return A ini mengambilkan objek akun K. Selanjutnya kita berbalik ke menu DAO IMPL. Ya, sama seperti sebelumnya. Ini import-importnya sama, cuma bedanya di DAO-nya doang.
dan modelnya. Ini private menu map result ya, mengubah baris database menjadi objek menu. Ini kita mapping 5 kolom ya. Penting dari tabel menu. Terus find ID, metode find by ID sama cari menu tertentu berdasarkan ID dan mengambil seluruh menu dari tabel. Terus kita looping. Nah, ini get all sama kayak tadi juga, mengambil seluruh menu dari table, terus kita looping juga. Ini ya loopingnya ya. Save. Ini mengubah data menu berdasarkan ID. Ya, save ini menyimpan menu baru ya, parameter diisi dari getter model. Nah, di sini ada update. Update ini mengubah data menu berdasarkan ID. Delete ini query penghapusan. Kurangi stok ya, sama. Ini untuk mengurangi stok jika stok itu mencukupi. Jika tidak ada ya barisnya yang diubah. Ini stok tidak cukup untuk menu. Selanjutnya kita beralih ke pelanggan DAO IPL. Nah, di sini sama, bedanya di DAO pelanggan DAO model pelanggan. Model pelanggan hampir sama semua di sini ya. Mapping kolom table pelanggan lagi. Nah, ini mengubah baris database menjadi objek ya, objek pelanggan. Terus di sini ada metode find by ID ya, query untuk mencari pelanggan berdasarkan ID, get all mengambil seluruh pelanggan, save insert pelanggan, menyimpan pelanggan ya, update pelanggan, delete berdasarkan ID. Sudah habis ya atau ya. Selanjutnya kita ke transaksi DAO. Transaksi DAO IPL ya, sama sebelumnya package. Terus di sini transaksi DAO model transaksi. Terus kita import interface-nya, koneksi database ya. Baik, yang pertama ini class implementasinya. Terus ini pembantu ini untuk mengubah database menjadi objek transaksi. Ini kita buat objek transaksi kosong. Ini mapping kolom di mana ID transaksi menjadi ID transaksi, ID akun adalah akun yang buat transaksi, ID pelanggan yang membeli, timestamp tanggal transaksi, dan total belanja. Total itu total belanja. Metode save sama, menyimpan transaksi utama dan memberikan ID transaksi baru. Ini query-nya ya untuk menambah transaksi. Terus menggunakan return generated keys. Jadi kita bisa mengambil ID yang baru dibuat oleh database. Ini statement return generated keys. Terus ini field transaksi, kita harus mengisinya. PS execute update ini menjalankan insert dari set ini tadi. Terus result RS sama dengan PS generated key. Ini untuk database, kalau database-nya buat ID baru maka ambil ID tersebut. Nah, ID ini untuk menyimpan data transaksi, dan jika gagal maka lempar exception. Jadi ya, metode get all itu mengambil daftar transaksi terbaru dulu, baru kita loop untuk memasukkan hasil mapping ke list. Selanjutnya metode find by ID, ini query select ya, query select untuk mencari transaksi tertentu. Kalau ada barisnya maka di map, dan jika tidak ada maka return null. Terus metode count gunakan string jumlah total transaksi ya. Ini menghitung jumlah total transaksi, dipakai di dashboard dan metode get total ini untuk menjumlahkan seluruh nilai transaksi untuk mengetahui pendapatan totalnya berapa dari penjualan. Terakhir dari implementation DAO kita masuk ke detail transaksi. Di sini sama ya, DAO integrasi ini. Detail transaksi DAO ini interface wajib untuk kita implementasikan model
Ini mode data yang akan disimpan atau dibaca, dan DB connection konektivitas database SQL, nih import SQL-nya dan list-listnya, import listnya. Ini kelas implementation-nya. Method save, kita langsung masuk ke method save. Seperti biasa nih, nyimpan satu base detail transaksi ke database. Ini query SQL-nya. Ini insert-nya harus kita masukkan. Nah, ini harus gunanya 1, 2, 3, 4 ini untuk mengisi tanda tanya tadi dalam SQL dengan nilai dari objek data transaksi. Ini melakukan insert ke database, method get by transaksi ID. Jadi ini mengambil semua detail dari suatu transaksi tertentu, terus bakalan ditampung hasil query-nya nanti. Dan query-nya itu untuk apa? Untuk mengambil detail berdasarkan ID transaksi. Terus nih mendapatkan koneksi dan persiapan statement yang mengisi parameter parameter pertama ya dengan transaksi ID. Ini menjalankan query select-nya. Terus ini loop yang ini ya. Ini loop mapping datanya. Jika ada baris data maka dibuat objek detail transaksi baru. Nah, ini jika dibuat objek transaksi baru maka bakalan kita ambil setiap kolom dari database dan masukkannya ke objeknya. Nah, ini tambahan ke dalam list, dan return list ini mengembalikan seluruh detail transaksi dalam bentuk list. Baik, selanjutnya masuk ke util ya. Di sini kita ke alat helper dulu. Alat helper disimpan di package util. Nah, import ini nih untuk control alert nih untuk menampilkan pop pesan di JavaFX-nya nanti. Button type ini untuk jenis tombolnya kayak OK atau cancel. Nah, Java UT optional ini untuk menangani hasil tombol di dialog konfirmasi. Nih kelas util yang berisi metode statisnya. Terus kita masuk ke metode infonya ya. Jadi ini metode statisnya untuk menampilkan pesan informasi, yaitu string title dan string message-nya. Terus kita membuat objek baru dengan type information. Dan ini merupakan bagian isi dari objeknya, yaitu ada title. Ya, ini biasanya di bagian atasnya, headernya. Ini kenapa dipakai 0 ini supaya tampilannya rapi aja. Dan kontennya ini dan message untuk pesan yang tampil ke user. Nah, show and wait ini untuk menampilkan pop-up dan menunggu sampai user menutupnya. Terus ada method warn, peringatan. Ini nih kayak info tapi untuk peringatan. Misalnya ini icon kuning, dan yang ini tadi info tadi icon biru. Nah, di sini menggunakan objeknya. Dan ini isinya sama banget kayak info tadi. Nah, di sini error. Bedanya apa? Kalau error ini kayak warn tadi, cuman bedanya warnanya warna merah. Nah, terus selanjutnya ada confirm. Confirm ini variabelnya berupa boolean, artinya iya dan tidak. Jadi dia menampilkan dialog konfirmasi dengan 2 tombol. Biasanya itu OK dan cancel. Terus dia membuat dialog tipe confirmation. Yang information, warning, error, ini confirmation. Terus dia ini datanya ya dari objeknya. Ini dia menampilkan dialog dan mengambil tombol apa yang dipilih user. Terus bakalan mengembalikan true jika usernya menekan OK, tapi jika cancel atau di close itu mengembalikan false. Selanjutnya DB connection. Ini import Java SQL connection dan driver manager itu connection ini representasi dari database, connection ke database. Nah, kalau driver manager ini itu membuka koneksinya menggunakan URL, user, dan pass. Selanjutnya private static final URL ini kenapa ke bawah ada. Nah, ini merupakan
URL database saya, dimana saya menggunakan localhost ya karena menggunakan komputer sendiri itu dengan port MySQL-nya 3306 dan nama database-nya adalah Moonlight Bakery. Terus nih use SSL files ini mematikan SSL-nya supaya tidak muncul warning. Dan server time zone Asia Jakarta ini menghindari error time zone-nya. Terus di sini ada final string root dan final string user dan pass. Ini nih username dan password, tapi karena kosong makanya saya pakai default dari sumnya aja. Saya itu static block. Ini sebenarnya opsional. Ini blok inisialisasi. Ini biasanya dijalankan sekali aja kalau nggak salah. Cukup sekali aja, itu tuh ketika kelas pertama kali digunakan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memuat driver MySQL-nya nih. Tapi jika kalau nggak ada ini, Java itu nggak bisa baca MySQL. Makanya saya pakai try and catch, jadi kalau gagal bakal muncul error. Itu ada metode get connection di sini, public static connection bawahnya. Ini untuk mengembalikan koneksi baru setiap dipanggil. Nah, ini digunakan oleh semua DAO. Terus metode get transaction connection ini untuk manual sih, cuman ya kalau ada rollback dan commit cuman nggak saya gunakan karena keterbatasan waktu dan keribetan, cuman masih ada di file. Untuk session ya, import model akun. Dia mengambil dari model akun ini untuk menyimpan objeknya sebagai data login saat ini. Terus kita masuk langsung aja ke private static akun. Ini nih variabel statik. Ini nih jika ada satu untuk seluruh aplikasi. Jadi dia menyimpan siapa yang sedang login saat ini. Set current account. Ini dipanggil di login controller saat login berhasil. Nah, get current account ini untuk mengetahui siapa yang sedang login. Misalnya saat menyimpan transaksi maka bakalan mencatat ID akunnya. Is login ini untuk mengembalikan true jika ada user yang sedang login. Terus boolean is admin. Ini nih apakah mengecek apakah role user itu admin. Nah, ini sebenarnya untuk fitur kalau ada pembatasan role gitu, cuman karena keterbatasan waktu saya nggak jadi bikin, cuman udah keburu bikin ada role-nya. Nah, clear ini untuk membersihkan session saat logout. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke login view. Nah, sini kita punya fxml ya dari tampilan login. Ya, ini bakalan connect ke login controller. Nah, di sini pertama ada deklarasi awal atau standarnya dari XML ya. Terus kita scroll ke bawah, ini ada importnya. Ini supaya UI yang ada di fxml ini bakalan terdeteksi di JavaFX ya, fxml loader tadi. Nah, ini yang board pen ini panjang ini merupakan ini adalah layout utama. Nah, di sini ada fx controller login controller. Dan ini bahwa halaman yang ini fxml ini itu dikendalikan oleh login controller. Jadi semua tombol dan field di fxml ini akan terhubung ke variabel di controller. Kita masuk ke center. Nah, di sini ada center, VBox alignment center spacing 20. Ini VBox-nya digunakan untuk menumpuk elemen secara vertikal di bagian tengah layar. Terus di bawahnya ada spacer, itu region VBox figure always. Ini region kayak istilahnya itu
white space gitu untuk memaksa konten berada tepat di tengah secara vertikal. Selanjutnya label ada style dan teksnya. Ini masukkan data login Anda. Ini judul halaman login. Selanjutnya ada heboh ini Hbox element center. Ini form login ya, untuk berada di tengah horizontal. Wrapper form Hbox alignment center left spacing 15 dengan paddingnya. Ini form itu berada dalam Vbox dengan jarak antara pinggir-pinggirnya itu 15 pixel. Selanjutnya ada grid pen untuk form username dan password ya. Ini untuk tampilan form itu supaya rapi lah. Di sini ada kolom grid. Nah, ini kolom pertama itu label dengan rata kanan, dan kolom kedua itu input rata kiri. Selanjutnya form field, ini paling penting. Ini field username terhubung ke variable controller. Nah, dan di bawahnya ada field username yang terhubung ke password. Selanjutnya ini ada login button. Nah, jadi ketika tombol login itu ditekan, maka metode login di login controller itu dipanggil di fx id tadi. Nah, ini itu aja. Lanjutnya ke dashboard view. Ya, ke dashboard view. Ini root node-nya ya, ke root node-nya nih ke dashboard controller. Sama seperti tadi ya, di sini ada button text untuk menu transaksi pelanggan dan akun. Jadi nanti bakalan controller itu bakal memanggil yang main change scene tadi dan beralih ke menu view. Kalau tekan tombol yang ini go to menu tadi. Nah, kalau transaksi ya change scene transaksi view.fxml seperti itu. Mungkin fxml karena mirip-mirip kan saya sudahi saja, dan kita ke selanjutnya. Nah, ini modul info saya. Ini supaya ini standar aja nih, supaya JavaFX bisa dan SQL bisa. Ini agar FX Loader bisa mengakses controller dan modelnya. Dan mungkin kita akan beralih ke aplikasinya saja. Nah, di sini tampilan login dari aplikasi saya. Nah, di sini saya memiliki akun admin yang nama username-nya adalah admin. Mungkin akan saya coba dulu jika saya login tidak memakai passwordnya. Nah, bakal muncul pop-up username dan password wajib diisi, tapi dengan Windows yang berbeda. Selanjutnya, jika saya masukkan password dengan benar tetapi tidak memakai admin, memakai username, bakalan muncul pop-up yang sama. Tapi jika username-nya salah tapi passwordnya benar, nah username tidak ditemukan. Kalau passwordnya salah dan username-nya benar, bakalan muncul pop-up passwordnya salah. Kita akan login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari akun dari aplikasi saya. Mungkin akan mulai dari kiri dulu. Di sini kiri atas ada labelnya atau judulnya, yaitu Bakery Mullet dengan judul halaman dashboard. Ini ada 4 tombol di atas ini ya. Di navbarnya ada menu, transaksi, pelanggan, dan akun. Setelah itu di halaman dashboard ada cart menu, cart pelanggan, transaksi, dan total pendapatan. Di bawahnya ada tabel ringkasan transaksi terakhir yang berisi ID, nama pelanggan, total harga, dan tanggal membelinya. Nah, di sini juga tombol quick action untuk membuat transaksi baru dan tambah menu baru. Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah untuk ke tombol menu.
Nah, di tombol menu ini saya memiliki stok atau menu lah, atau stok barang atau data barang atau data menu. Jadi saya memiliki 3, dan jika saya pencet maka formnya ini bakalan terisi. Nah, di sini saya akan berusaha untuk saya lupa bikin tombol refresh ya. Saya akan bikin data baru, misalnya pisang keju. Pisang keju dengan harga 12.000 dengan jumlah stok 15, deskripsi keju pisang raja. Nah, kita simpan dan menunya berhasil kita tambahkan dan akan langsung tampil di sini. Saya bisa juga mengedit kue balok ini dari namanya kue balok, edit harga harus angka edit, dan menu berhasil diperbarui dan akan langsung berubah. Untuk menu sama juga, mulai 45.000 jadi 450.000. Stok dari 1 jadi 19 dan deskripsinya berubah juga. Nah, karena saya sudah pernah transaksi kue balok, saya tidak bisa menghapusnya. Nah, menu tidak dapat dihapus karena sudah digunakan dalam transaksi. Tapi untuk pisang keju saya masih bisa menghapusnya karena tidak pernah digunakan dalam transaksi. Sudah hilang. Seperti ini. Untuk kita masuk ke pelanggan dulu. Di pelanggan saya bisa menambahkan nama pelanggan, teleponnya, dan email pelanggan tersebut. Tapi jika salah satu field tidak diisi, maka bakal muncul pop-up. Jika nomor telepon saya isi dengan huruf, maka akan muncul pop-up juga. Dan saya bisa menghapus pelanggan yang belum pernah melakukan transaksi. Nah, kalau sudah pernah melakukan transaksi, maka bisa dihapus juga. Jadi di akun ini ada username dan 2 username ya, 2 akun. Saya bisa menambahkan akun dengan passwordnya sendiri dan dengan nama menjadi owner ataupun kasir, dan akun sudah dibuat. Dan saya bisa logout akun 3. Sekarang saya menggunakan akun 3. Jadi saat saya buat transaksi baru, pelanggan Ibnu, ini transaksi berhasil disimpan, kembali dashboard, Ibnu bakal muncul. Dan akun saya yang ini tidak bakal mungkin bisa saja presentasi aplikasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.